Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau pada tengah minggu, pada hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali melalui ibadah, melalui YouTube channel kami Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah dalam ibadah ini Tuhan, dalam pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau disenangkan dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing Tuhan. Ini bukan karena kami, tapi karena Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan kita. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Haleluya, terpuji nama Tuhan kita. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau di tempat kami Tuhan, dari rumah kami masing-masing.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal, kita katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Tuhan segala hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Rabu ini dan kita ada dalam ibadah tengah minggu. Saudara, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Saudara, kalau masih ingat waktu kita masih ada di sekolah minggu, atau buat Bapak Ibu Saudara yang pernah mengajar sekolah minggu atau menemani anak-anak Bapak Ibu Saudara di sekolah minggu, ada lagu yang berkata seperti ini. Doa tiap hari, baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci kalau mau tumbuh. Nah saudara, lagu ini sederhana sekali, tapi sebenarnya lagu ini memberikan kepada kita satu kunci untuk kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kerohanian kita hanya akan bisa bertumbuh ketika kita berdoa, membangun kehidupan doa, dan membangun kedisiplinan kita dalam kita merenungkan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kehidupan kerohanian kita tidak mungkin bertumbuh dari perkataan manusia, dari kata-kata bijak, nggak mungkin. Kehidupan kerohanian kita hanya bertumbuh ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kita membangun kehidupan doa yang rutin dalam kehidupan kita. Seperti yang minggu lalu saya bagikan buat saudara bahwa doa adalah perintah buat orang percaya. Firman Tuhan berkata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Berbicara tentang doa. Mari kita bangun kehidupan doa dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan hanya berdoa ketika kita punya kebutuhan yang mendesak. Jangan hanya berdoa ketika kita ada dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi berdoalah senantiasa kepada Allah yang hidup. Karena kita tahu bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, ayat ini adalah ayat yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita sampai ke sana, mari sekali lagi saya ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru, buat sepanjang minggu yang luar biasa. Kami ada di pertengahan minggu hari ini, dan kami minta tuntunan dari Roh Kudus untuk kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami dikuatkan dan dibangun dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami bertumbuh dalam takut akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami hikmat, urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biar setiap firman yang keluar adalah perkataan Tuhan yang menguatkan dan menghidupkan semua yang mati dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat yang tadi saya bacakan buat setiap kita, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, adalah ayat yang sangat familiar buat setiap kita. Kita seringkali menjadikan ayat ini sebagai ayat hafalan kita, bahwa udah berdoa dengan penuh iman, Tuhan pasti melakukan sesuatu bagi kita. Amin. Nah saudara, tapi dalam ayat itu sebenarnya ada bagian sebelumnya yang tidak bisa dipisahkan dari kalimat yang tadi sama-sama telah kita baca. Mari kita buka sama-sama Yakobus pasal yang kelima. Kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah firman Tuhan, kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus yang adalah saudara dari Tuhan Yesus. Nah sebelum kita membaca, saya ingin kasih tahu sedikit latar belakang bahwa Yakobus ini adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem.
dia sangat ya menekankan atau mengajarkan orang-orang untuk mereka taat kepada firman Tuhan, terutama kepada hukum-hukum Taurat sebelum dia mengenal kebenaran Kristus. Nah, ketika dia berbicara tentang ini, sebenarnya ada satu pesan yang luar biasa. Mungkin ada 2 poin sederhana yang malam hari ini ingin saya bagikan buat setiap kita untuk bisa kita pelajari bersama-sama ya dari perkataan itu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan baca buat setiap kita, saudara bisa mengikuti dari layar saudara masing-masing. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara perhatikan kalimat pertama. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Nah saudara, doa yang lahir dari iman itu menyelamatkan orang sakit. Perhatikan saudara, dikatakan menyelamatkan orang sakit, bukan menyembuhkan orang sakit. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Menyelamatkan orang sakit, bukan menyembuhkan orang sakit. Sebenarnya seharusnya yang kita ketahui harusnya menyembuhkan. Doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit. Tapi firman Tuhan jelas berkata, doa yang lahir dari iman menyelamatkan, bukan hanya menyembuhkan tapi menyelamatkan. Mengapa menggunakan kata menyelamatkan di situ? Mari kita teruskan. Dikatakan dan Tuhan akan membangunkan dia, dan perhatikan tanda bacanya di situ adalah titik koma, saudara. Berarti dia menjelaskan sesuatu dari kalimat sebelumnya. Dikatakan dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi firman Tuhan ingin berkata dalam ayat yang ke-15 seperti ini, saudara. Ketika kita berdoa dari iman, doa yang lahir dari iman, itu akan menyelamatkan kita, akan membuat dosa kita diampuni, mengakibatkan dosa kita diampuni, dan bukan hanya dosa diampuni, tapi sakit penyakit yang adalah akibat dari dosa itu juga ditanggulangi, juga akan dihapuskan. Tahukah saudara bahwa kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya coronavirus. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya demam tinggi, demam berdarah, ya, diabetes dan lain sebagainya. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga ada bibit dosa dalam manusia, bibit kelemahan itu yang memungkinkan manusia pada akhirnya kita mengalami banyak sekali kelemahan yang mengakibatkan kita mengalami yang namanya sakit. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa di akhir zaman akan banyak penyakit-penyakit, akan ada penyakit-penyakit yang dulunya belum pernah ada, penyakit-penyakit yang mematikan yang akan datang di akhir zaman. Hari ini saya dan saudara sedang hidup di ujung dari akhir zaman. Kita ada di zaman di mana kita sedang menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya menjemput saya dan saudara. Doa yang lahir dari iman itu bukan hanya menyembuhkan sakit. Sakit itu adalah akibat dari dosa, tapi doa yang lahir dari iman juga menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Wow. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara, kembali lagi berbicara tentang komunitas, berbicara tentang keluarga. Perlu untuk kita bisa saling terbuka satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengaku kesalahan kita. Saudara, kadangkala kita mengartikan ayat ini sebagai, wah, kita harus menceritakan segala kejelekan kita kepada orang lain. Tapi sebenarnya maksud dari Yakobus bukan itu. Yakobus ingin memberitahukan buat kita bahwa seperti ini, saudara. Ketika kita terbuka, ketika kita mengakui bahwa kita ini lemah, kita nggak mampu, kita tampil apa adanya dan kita saling mendoakan, disitulah kekuatan.
Ada berapa banyak dari orang percaya yang ada dalam satu komunitas, tapi selalu tampil dengan performance yang tidak mau kelihatan lemah. Selalu ingin kelihatan hebat, selalu ingin kelihatan paling superior. Tapi sebenarnya kehidupan sehari-harinya tidak sesuperior penampilannya. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini sangat dekat atau bahkan telah jatuh ke dalam kesombongan. Nah, doa yang lahir dari kesombongan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita tentunya. Doa yang lahir dari kesombongan hanya akan mendatangkan dosa bagi kita, hanya akan membawa kita pada sesuatu yang tidak berkenaan di hadapan Allah. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mengaku kelemahan-kelemahanmu, dan saling mendoakan. Kenapa diperintahkan untuk saling terbuka dulu baru mendoakan? Di bawahnya ditulis ayatnya, supaya kamu sembuh. Titik di situ. Kemudian diberikan alasan utamanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi, kebenaran itu menjadi milik kita ketika kita berdoa yang lahir dari iman, bukan dari ketakutan. Doa yang lahir dari iman mengampuni pelanggaran kita, menghapuskan dosa kita, dan menanggulangi akibat dari dosa, yaitu kesakitan-kesakitan kita. Dan doa yang lahir dari iman juga sangat besar kuasanya bila dinaikkan dengan penuh kepercayaan. Saudara, kebenaran kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bisakah kita memiliki satu keyakinan dalam hati kita bahwa kita telah dibenarkan tanpa kita terlebih dahulu terbuka? Bisakah kita memiliki satu keyakinan dalam hati kita bahwa saya telah dibenarkan tanpa kita terlebih dahulu terbuka akan kelemahan kita? Tidak mungkin. Kita harus terlebih dahulu terbuka akan kelemahan-kelemahan kita. Baru kemudian hati nurani kita akan punya satu keyakinan bahwa ya, saya dibenarkan, saya diterima apa adanya karena saya tahu saya telah terbuka dan Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran saya. Saya diperhitungkan benar bukan karena perbuatan saya diperhitungkan benar bukan karena kinerja saya diperhitungkan benar karena anugerah Allah. Tanpa adanya keterbukaan, kita tidak akan pernah bisa dengan penuh keyakinan menghadap tahta kasih karunia Allah dan berkata, Tuhan, aku bersyukur karena kebenaran-Mu lah yang membenarkan aku. Nggak bisa. Ketika kita hidup di dalam kepalsuan, maka pasti dalam hati kita ada keraguan. Pasti dalam hati kita ada rasa takut. Dan sudah jelas doa kita pasti tidak lahir dari iman. Doa kita lahir dari ketakutan. Doa kita lahir dari kemunafikan. Tapi malam hari ini, biar kita sama-sama belajar, mari kita berdoa dengan doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman bukan saja menanggulangi akibat dosa, tapi doa yang lahir dari iman juga menyelamatkan kita, menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga ketika kita berdoa dengan hati yang telah terbuka, hati yang tulus di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, doa orang yang telah dibenarkan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan di ayat berikutnya, Yakobus memberikan contoh, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wow. Yakobus bilang, Elia itu manusia, sama seperti kita. Elia sama seperti kita, sama seperti saya dan saudara. Tapi saudara tahu, Elia berdoa dengan kesungguhan. Elia berdoa yang lahir dari iman. Dan apa yang terjadi? Hujan tidak turun. Saudara, kalau hari ini kita masih percaya pawang hujan, saudara,
Mari kita cek kehidupan kerohanian kita. Kita punya kuasa ketika kita ada dalam kebenaran. Kita punya kuasa ketika kita menyadari bahwa kita benar bukan karena perbuatan baik kita. Ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, kelemahan-kelemahan kita, ya, ketika kita terbuka akan dosa-dosa kita, ketika kita saling mengaku dosa, saling mengaku kelemahan kita di dalam komunitas kita. Mungkin suami istri, mungkin dengan teman-teman komsel kita bisa berkata, menceritakan sesuatu buat mereka. Aku masih susah untuk mengontrol emosiku. Aku masih sukar untuk mengatur pola makanku. Aku masih susah untuk menghandle ini dan itu dalam kehidupanku. Saudara, dengan kita terbuka seperti itu akan membuat kita berani untuk kita menghadap tahta kasih karunia Allah. Karena kita tahu kita telah mengatakan yang sejujurnya. Kita tidak datang dengan kepalsuan, kita datang dengan hati yang tulus dan terbuka di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan karena anugerah Allah tercurah bagi setiap kita. Saya berdoa buat setiap kita supaya di tengah minggu ini kita belajar bersama-sama doa yang lahir dari iman, saudara. Ketika kita terbuka dan kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa orang benar besar kuasanya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah tengah minggu hari ini. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa juga malam hari ini Tuhan, melepaskan berkat shalom buat Malaysia, shalom buat setiap tempat yang ada di Malaysia. Kami berdoa, turunlah damai sejahtera-Mu, kesembuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Pakai setiap gereja dan anak-anak-Mu yang ada di Malaysia, supaya lewat keberadaan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kepala rumah tangga ya Tuhan. Berkati setiap kepala rumah tangga yang masih terus keluar dari rumah mereka dan mungkin bekerja dari rumah. Biar setiap kami Tuhan mengalami perlindungan-Mu, mengalami damai sejahtera-Mu. Biar firman Tuhan malam hari ini menguatkan kami. Mungkin selama ini ada hal-hal yang kami tutupi Tuhan dari Engkau dan dari sesama kami dalam satu komunitas. Biar kami dilatih untuk kami bisa terbuka dan kami saling menerima, saling mendoakan sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang powerful. Doa kami menjadi doa yang powerful karena kami tahu kami berharga di mata-Mu, kami diterima apa adanya dan kami dikasihi, kami dibenarkan karena anugerah-Mu. Perbuatan baik kami tidak menambahkan apa-apa. Kami menyadari betul bahwa hanya oleh anugerah-Mu kami ada. Dan doa kami dijawab karena kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Berkat-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin.